Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah ma'ruf. Kita masuk kepada bab tentang mengasah kepekaan spiritual. Jadi mudah-mudahan kita bisa tambah terasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Jadi di sini dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyatakan ayat ini tidak terkait dengan tafsir al-hasil, yakni agar mereka beriman, karena iman memang sudah ada pada orang mukmin. Jadi orang mukmin yang kemudian di sini diperintahkan untuk beriman. Jadi bukan maksudnya itu adalah tafsir al-hasil, hasil bukan begitu, ya kan? Tapi ini terkait dengan takmilul kamil, yaitu agar mereka menyempurnakan iman yang sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Jadi penafsiran ini tampaknya sesuai dengan sebuah sabda Nabi SAW, jaddidu dinakum atau jaddidu imanakum, perbaharulah agama kalian atau perbaharulah iman kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi maksudnya di sini adalah pembaharuan iman sangatlah penting bagi setiap muslim. Jadi kita nggak bisa berpikir saya ini sudah orang Islam ya sudah begini terus, tidak. Saya ini lahir di pondok pesantren misalnya, saya ini baru keluar aja jadi orok sudah diajarin, ya kan? Pondok lingkungan para kiai, para ulama, jadi sudah kuat iman saya. Nah, saya ini anak dari kiai, anak dari ustaz, anak dari orang Islam. Jadi kita ini atau saya ini sudah beriman sejak saya dalam perut misalnya. Tidak begitu. Ya. Jadi di sini ada perintah setiap mukmin harus memandang penting memperbaharui iman. Apalagi para
dakwah, apalagi para tadi santri merasa bahwa setiap hari sudah ada kajian, setiap hari sudah ada pelajaran agama, setiap hari sudah kemudian bergelut dengan Al-Quran, dengan hadis, maka kira-kira nggak perlu lagi memperkuat keimanan. Saya ini sudah beriman, misalnya berponggah dengan begitu itu nggak boleh. Tapi tetap bagaimana dia harus merasa penting, bahwa saya harus memperbarui iman. Pasalnya sering karena kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas dakwah, tugas-tugas kehidupan, ditambah lagi dengan kesibukan mencari nafkah atau menjadi ibu rumah tangga, para aktivis dakwah tidak sempat lagi mengurusi kalbunya, mengurusi hati. Tahu-tahu hatinya, kalbunya ini hitam pekat. Kira-kira gitu. Dipenuhi dengan noda akibat dosa-dosa kecil maupun berbagai kelalaian yang tidak terasa sering dia lakukan. Jadi karena dia merasa bahwa dia sudah beriman, sudah di pondok, ya misalnya begitu, sudah bersama orang-orang dan sebagainya, anak kiai, anak ustadz, anak orang soleh dan sebagainya, lalu dia nggak memperbarui iman, padahal banyak dosa yang dia lakukan. Hatinya kemudian menjadi hitam, ada noda hitam pekat dalam hatinya gara-gara perbuatan dosa. Kata Imam Al-Ghazali, kalbu itu ibarat cermin, hati kita itu ibarat cermin. Saat seseorang melakukan satu dosa atau maksiat, maka satu nokta hitam menutupi kalbunya. Semakin banyak dosa, semakin banyak nokta hitam itu menutupi kalbunya. Jika sudah tertutupi banyak nokta hitam, kalbu yang itu ibarat cermin itu tidak bisa lagi digunakan untuk bercermin, untuk mengaca diri, untuk didengarkan. Nah, oleh hati saya kayaknya boleh dikorupsi. Wah, kacau. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa korupsi misalnya. Karena dia sudah bergelimang dosa. Ya kan? Nurani itu tidak berbohong, tapi dia termasuk orang yang senantiasa berbuat maksiat, ahlul maksiat. Gak bisa ini didengar yang seperti ini. Intuisinya itu tidak pas, ya kan? Ya. Saat demikian kepekaan spiritual biasanya akan lenyap dari dirinya. Jika sudah mulai seperti itu, jangankan dosa kecil, apalagi sekedar berbuat makruh dan melakukan banyak hal yang mubah yang melalaikan. Dosa besar sekalipun mungkin tidak lagi dianggap besar. Jangankan meninggalkan hal yang sunnah, meninggalkan kewajiban pun mungkin sudah dianggap biasa. Pasalnya kepekaan kalbunya nyaris hilang, tidak lagi mampu mendeteksi dosa, apalagi dosa yang dianggap kecil. Jadi dia menyepelekan dosa, akhirnya apa? Biasa. Nah ini dia hati-hati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Padahal lihatlah kepekaan Abu Usman An-Naisaburi, ini salah seorang ya dikatakan di sini. Suatu saat pernah sendalnya putus dalam perjalanannya untuk sholat Jumat, dan ia butuh waktu 1 jam untuk memperbaikinya. Ia lalu berkata, sandal ini putus mungkin karena aku tidak mandi hari Jumat. Jadi dia tuh merasa pada saat hari Jumat itu sendalnya putus, 1 jam dia perbaiki, dia merasa ini kayaknya mungkin saya tidak mandi. Maksudnya bagaimana ada hal-hal baik yang dia tinggalkan. Tapi ini bukan sebab akibat pasti. Ini hanya kepekaan diri. Nah, maksudnya ini jangan-jangan ini susah hafal, ini karena memang banyak maksiat. Alhamdulillah. Nah gitu. Hafalan hilang misalnya kayak gitu ya. Lalu ada susah, nah ini mengasah kepekaan diri. Seorang generasi salaf juga pernah berkata, aku pernah menganggap sepele satu makanan yang suka, lalu aku memakannya. Sekarang aku seperti kembali ke 40 tahun yang lalu. Jadi hilang itu ilmunya gara-gara apa? Gak jelas makanannya dimakan. Jadi juga gak boleh ini makanan kawannya dimakan. Wah jangan. Ya kan? Ini makanan orang lain dimakan, ini punya orang lain dicuri. Wah jangan. Ya, gak boleh kayak gitu. Kenapa? Tadi perbuatan
perbuatan yang bisa mengotori hati. Tentu ya dalam hitungan halal haram ya haram lah, dosa lah di situ, nggak boleh lah itu kan gitu. Demikianlah maksiat itu tidak jarang melahirkan maksiat yang lain. Jika maksiat sering dikerjakan maka terjadilah akumulasi maksiat. Dosa-dosa kecil pun akhirnya menjadi besar. Satu kali berdusta, dia harus menutupi dustanya biasanya dengan 1000 kali berdusta. Satu kali maksiat biasanya dia akan menggiring dirinya untuk bermaksiat yang lain. Ini harus hati-hati. Kecuali tentu orang-orang yang mau bertobat. Ya. Pengabaian perkara ini secara berlalu-lalu tanpa penanganan serius sering menjadikan aktivis dakwah berkurang kadar keimanannya dan tanda kutip ya di sini. Dan amal-amal batiniahnya, semisal ikhlas, bahkan amal yang batin lainnya seperti jujur, yakin, zuhud, tawakal, takut kepada Allah, taubat, berserah diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin juga hilang dari dirinya. Semua itu sering terjadi karena ia mengabaikan kalbunya, membiarkan ada maksiat, membiarkan kalbunya itu, hatinya itu dalam kekotoran. Dalam kondisi demikian, boleh jadi seorang aktivis dakwah menjadi hanya banyak berkata-kata yang tidak berguna, ngomong kesana kemari, ya kan? Ya. Makan secara berlebihan, tadi maksudnya nggak boleh makan banyak, harus makan sedikit. Bukan, ya bukan miliknya jadi makan, nah itu maksudnya. Ya, berinteraksi dengan orang lain bukan demi kemaslahatan dakwah, main-main, tapi untuk mengintimidasi nggak boleh. Ya, banyak tidur dan bermalas-malasan. Kalau misal tidurnya juga ada bisa karena sakit ya lain. Tapi dia bermalas-malasan, nggak mau. Nah ini nggak bisa ya. Menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, meski mungkin tidak menjurus pada hal-hal yang haram atau makruh. Akibat lanjutannya, nuansa spiritual hilang dari kehidupannya. Dakwahnya terjebak dalam rutinitas, ngajinya, ya kan, misal belajarnya hanya rutinitas semata, ya habis-habisin waktu aja, nunggu-nunggu waktu saja. Alhamdulillah. Ya. Pengaruhnya tidak lagi membekas, kata-katanya kering dari nilai-nilai ruhiyah, retorikanya tidak lagi menggugah, apalagi mendorong orang untuk segera menjemput hidayah dan bertakarub kepada Allah. Bahkan tidak jarang gairah dakwahnya menurun dan hikmahnya, tujuannya, cita-citanya pun tidak lagi menyala-nyala, sedikit demi sedikit redup hingga akhirnya padam. Jadi semangatnya jadi akhirnya padam. Seorang aktivis dakwah yang mengalami hal-hal semacam ini tentu tidak boleh terlena dan berdiam diri. Ya. Ia harus segera bangkit dan segera memperbaharui imannya. Nah ini cara gimana? Banyak sarana yang bisa digunakan untuk memperbaharui iman. Sekedar contoh, ziarah kubur. Ziarah kubur, misalnya ke kuburan, lihat, berdoa, ya kan? Lalu kemudian juga mengunjungi orang-orang saleh. Datang nanti kapan-kapan ya kalau
tapi mungkin merenungnya, mengintrospeksi diri, muhasabah. Kok ya saya banyakkan tidur ini, waduh kok ya saya ini malah jadi enggak ini. Minta ampun kepada Allah. Kok saya misalnya berbuat salah, banyak iri, banyak dengki kepada orang. Introspeksi diri itu di pagi hari, ya. Menyendiri, berkhalwat setiap hari dari waktu ke waktu maupun cuma sebentar. Dengan apa maksudnya? Taqarrub kepada Allah, ingat kepada Allah. Coba deh. Ini jangan berpikir menurut saya enggak, ya kan? Ngumpul di sana ngobrol. Iya, mungkin waktunya ngobrol enggak apa-apa. Tapi pagi hari, saat pagi-pagi disuruh bangun, ini banyak tempatnya. Duduk saja menyendiri itu bukan berarti sendirian gak ada orang. Mungkin beberapa orang ada di sekitar kita. Tapi di situ dihadirkan ya Allah, merenung bahwa bagaimana ini kehidupan kita. Banyak dosa, belum bisa berbakti kepada orang tua. Ingat orang tua yang bagaimana membesarkan kita, berjasa kepada kita, bersabar dengan kawan-kawan kita. Aduh dia jahat, saya jahatin lagi, gak boleh. Doakan dia. Ada kawan yang lama yang kemudian sudah lama gak bertemu, doakan. Berpikir bahwa itu kebaikan dia, tentang bagaimana. Jadi berpikir, bahkan merenung lagi kepada diri. Saya belum bisa berbuat baik kepada dia semuanya. Walaupun cuma sebentar. Memperbanyak kata Al-Quran. Ini baca Quran tadi, tadabbur Quran, qiyamul lail, berdoa. Qiyamul lail itu, ya, ada yang nggak bangun pagi-pagi di sini? Maksudnya pagi-pagi subuh, nggak boleh, dicatat, didenda. Kalau perlu nanti pas sudah subuh disiram, nggak boleh. Bangun, walaupun sebentar. Apalagi kita punya waktu, supaya apa? Terbiasa, ya, bersedekah. Ini saya punya makanan, dapat kiriman dari orang tua, bagi kepada kawan-kawan. Atau misalnya kita punya uang, bersedekah kepada fakir miskin yang ada, misalnya. Ya. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Ya. Begitu juga membaca biografi para mujahidin seperti Khalid bin Walid misalnya. Di sini akan mampu membuat apa? Diri kita ini bersemangat. Bayangkan perangnya Khalid bin Walid itu luar biasa, ya kan? Gimana? Gak pernah kalah. Iya. Begitu juga membaca biografi orang-orang zuhud yang saleh akan menumbuhkan kejuhudan dan kesalehan dalam kalbunya. Membaca biografi para ahli ibadah akan mampu mendidik jiwa untuk gemar melakukan qiyamul lail, shaum sunnah, zikir, berdoa, khusyuk dan menangis karena takut kepada Allah. Bahkan juga membaca biografi menumbuhkan benih-benih taubat dalam kalbunya. Lalu dirinya lah yang kemudian bertaubat kepada Allah. Sarana lain untuk memperbaharui iman adalah menyendiri atau khalwatan. Nah ini dia, ini perdalam di sini. Dengan dirinya sendiri di luar qiyamul lail, ya kan? Zikir dan membaca Al-Quran, membaca sholawat, coba berzikir kepada Allah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, sendirian gak apa-apa, bukan karena orang lain, bukan karena ustaz kita, bukan karena siapapun, bahkan untuk diri kita. Kalau tapi saya masih kecil, gak apa-apa deh. Enggak, sama. Justru masih sekarang inilah kesempatan kita untuk apa? Terus mengasah kepekaan spiritual ini. Ya. Disebutkan dalam salah satu asar bahwa orang berakal mempunyai 4 waktu. Salah satunya ialah saat ia menyendiri dengan dirinya sendiri atau berkhalwat. Berkhalwat sangat urgen bagi aktivis dakwah, bagi kita semua juga. Dengan berkhalwat ia dapat berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, damai dan dekat dengannya, serta merasakan lezatnya bermunajat kepadanya. Dengan berkhalwat, aktivis Islam juga dapat mengevaluasi dirinya. Ketika berkhalwat, ia akan ingat dosa-dosanya sekaligus menumpahkan air mata penyesalan dan taubat kepadanya. Ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malu, cinta dan tunduk pada kebesarannya. Jadi harus ada, dan kita sediakan setiap pagi ya. Atau mau yang lain tidak apa-apa. Saat misalnya waktu-waktu tertentu duduk termenung, bukan lagi bengong-bengongan, tidak, tapi betul ibadah sambil mungkin menghafal, sambil kemudian merenung lagi, tambah lagi dengan mengingat suatu, tapi betul untuk dirinya. Nah, semua upaya itu insya Allah akan mengembalikan kepekaan spiritual dalam diri seorang aktivis dakwah dan juga tentu kita para santri di sini. Karena setiap waktu imannya adalah iman yang selalu baru, iman yang semakin menghujam dalam kalbu. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk terus bagaimana tadi merasa terus menjaga, memperbarui iman, menguatkan iman kita dengan sendirinya, merenung, ya, menelaah apa yang sudah dilakukan, bertobat kepada Allah, berzikir dan memohon kepada Allah. Jangan putus asa dengan permohonan kepada Allah. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Iya. Yang penting dikerjain, dikit-dikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, tapi kemarin saya banyak salah. Saya kemudian misalnya ada perbuatan buruk yang saya lakukan, ada dosa yang dikerjakan, bagaimana ini? Ya bertobat justru. Jadi nggak boleh kita ini merasa tadi saya ini udah anak pondok, saya udah santri, makanya nggak akan berbuat dosa. Saya ini bukan gitu, enggak. Ya, saat kita berdosa, kita bertobat. Sebelum kita berdosa, kita menjaga diri. Segera untuk bertakarrub kepada Allah. Ya begitu ya. Jadi makin semangat. Makanya kita sediain di sini. Kalau santri nggak bangun pagi-pagi dan tahajud, bukan berarti menjadi wajib. Hukum salat tahajudnya menjadi tetap, ya kan, tidak berubah. Tapi kalau misalnya ada yang tidak seperti itu, rugi dia nanti. Ya. Hari ini besok ya. Senin Kamis. Tapi saya saum kuat juga. Saum Daud, puasa sehari, berbuka sehari, jangan. Nanti kalau sudah di luar pondok. Di dalam pondok di sini saum Senin Kamis supaya apa? Supaya terus terasa tadi. Tapi giliran hari Kamis, hari Senin sakit ya tidak apa-apa, berbuka. Kalau memang tidak kuat kan gitu. Misal dalam kondisi sakit ya tentu. Kalau dalam kondisi-kondisi yang uzur lainnya tidak usah. Terus apa lagi? Baca Quran, zikir, zikir setelah sholat, zikir. Itu waktu-waktu kita bersama-sama, nikmat itu nanti. Kayaknya kangen gitu kalau misalnya dulu zikir bareng-bareng teman-teman. Ya, oh ini baca surat Al-Kahfi ya, itu bareng-bareng dengan teman-teman. Apa? Oh sekarang jadi terasa itu, iya. Padahal enak itu. Jadi, pagi-pagi berebut cari tempat buat kamar mandi, nungguin, wah. Ternyata setelah itu kita bisa duduk sendirian, teman kita tinggalkan. Nah itu waktu kita mengasah kepekaan hati, insya Allah. Ya. Nah itu bersabar dengan semua. Mungkin begitu. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.